Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama kami di dalam channel TG Anhar Ansori. Insya Allah pada pertemuan hari ini beliau akan menyampaikan terkait konsep manusia menurut perspektif Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori, MSc PhD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana konsep manusia sebenarnya menurut perspektif dari Allah dan juga Rasulullah. Baik, tanpa berpanjang waktu, mari kita sama-sama simak dengan seksama penjelasan dari Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori, MSc PhD. Monggo pada Ustaz, disilahkan. Terima kasih Ustaz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengkaji secara selayang pandang tentang apa? Tentang konsepsi manusia atau konsep manusia atau pengertian manusia. Karena kalau kita lihat di berbagai media, banyak orang berbicara tentang manusia dari berbagai pandangan. Nah, kalau kita mau memahami manusia, tentunya kita harus bertanya kepada Sang Pencipta. Karena yang paling tahu manusia itu adalah penciptanya. Dan Allah telah memberikan penjelasan baik dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya sampaikan, pertanyaannya manusia itu apa? Nah, tinggal sudut pandang apa kita menggunakan memahami manusia. Mungkin kalau dari tinjauan ilmu sosiologi, orang akan mengatakan manusia itu makhluk sosial. Benarkah itu apa tidak? Boleh saja orang berpandangan demikian, tapi tidaklah demikian menurut Islam. Ya, jadi kehidupan sosial itu adalah salah satu fungsi hidup manusia. Lalu ada juga yang berpandangan menurut tinjauan filsafat manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Sehingga John Locke mengatakan jika saya berpikir saya ada, jika saya tidak berpikir saya tidak ada. Nah, ini juga bisa dibantah. Itu berpikir itu salah satu perintah Allah, salah satu fungsi hidup manusia. Tapi kita tidak hanya hidup untuk berpikir, tapi juga untuk berbuat. Nah, jadi begitu. Karena begini, pikiran itu dalam proses pertumbuhan manusia datang belakangan. Tidak begitu lahir manusia terus lahir juga pikiran. Nah, disinilah letak pentingnya kita berbicara tentang manusia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang manusia, dalam bahasa Arab, manusia itu disebut insan. Ya, bisa juga bashar. Ini ada dalam Al-Quran dua-duanya. Lalu pertanyaannya, insan itu apa? Manusia itu apa? Ya kan begitu. Nah, manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari jasmani dan ruh, punya iman, akal, dan hati, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi pikiran itu akan datang belakangan, hati itu akan datang belakangan, dan kewajiban itu akan datang belakangan. Kewajiban ibadah itu akan datang belakangan. Nanti akan kita bahas ya juga dalam segmen yang lain. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita telusuri tentang kata insan, ya toh, insan kalau dilihat dari akar katanya, kata insan itu bisa berakar dari 3 akar kata. Pertama, bisa berakar dari kata
nisyun. Nisyun itu artinya lupa. Ya toh? Oleh karena itu, yang namanya lupa itu bagian dari manusia. Ya, lupa itu bisa berjalan secara alami, secara kodrati, bisa juga tidak. Gitu ya. Jadi umpamanya, kalau seorang yang masih remaja itu banyak lupa, nah ini tidak kodrati sifatnya, ya kan gitu. Mesti ada something wrong-nya, ya kan. Tapi kalau manusia itu dalam perjalanan hidupnya, semakin tua dia, semakin banyak lupanya. Karena potensi dasar itu sudah mulai melemah. Nah, jadi seperti itu. Tapi perlu juga kita ketahui, ya toh, lupa tidak ada sanksi hukumnya dalam Islam. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau orang itu lupa tidak perlu marah. Ya. Kalau kita lupa sholat, sholatlah kapan kamu ingat. Jadi begitu. Jadi seperti itu ya. Lupa tidak ada sanksi hukumnya. Makanya kalau ada orang lupa, kita sabar, tidak perlu marah. Ya kan begitu. Tidak perlu marah-marah, ya kan. Terus yang kedua, bisa saja kata insan itu berakar dari kata unsun. Nah, jadi unsun itu artinya senang, damai, bahagia, harmonis. Nah, kalau kita lihat dari akar kata ini, ya, pada prinsipnya semua manusia ingin menggapai kebahagiaan, ketenangan, keharmonisan di dalam hidupnya. Walaupun tidak selalu bisa dicapai oleh manusia, tidak selalu, ya toh. Tapi jelas yang namanya kebahagiaan, keharmonisan, ketenangan hidup itu jelas kebutuhan setiap insan. Oleh karena itu, apa ibrah yang bisa kita ambil dari akar kata ini? Kalau itu merupakan kebutuhan setiap insan, maka tidaklah layak, tidaklah pantas, tidaklah terpuji kalau sikap, tindakan, perbuatan kita akan mengakibatkan orang lain itu menjadi terganggu ketenangannya, terganggu keharmonisannya, terganggu kebahagiaannya. Ini luar biasa itu, ya toh. Nah, bisa juga kalau kita lihat dari sisi lain, kata insan itu bisa berakar dari kata naus. Nausun itu artinya dinamika, bergerak maju. Artinya apa? Setiap orang itu ingin maju. Dalam arti ingin mencapai satu kehidupan yang lebih baik, ya, yang akan datang dibanding dengan hari ini. Mesti ingin maju, ingin berhasil. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka ya jangan kita terlalu mudah menilai orang. Wah, kamu itu tidak pernah mau maju. Semuanya mau maju. Cuma mungkin fasilitas yang tidak mendukung. Kalau kita tanya teman-teman kita yang hanya sekolahnya sampai SMP atau SMA, kenapa tidak kuliah? Siapa tidak mau kuliah, Mas? Ya, tidak ada dana. Gitu. Karena tidak ada pendukungnya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari akar kata insan. Tapi ada juga kata basar. Ya. Basar itu artinya manusia juga, tapi manusia dalam pengertian secara konkret punya kesamaan, ya, yang bersifat ya materi, ya. Setiap manusia itu ya butuh ya kehidupan, butuh materi, ya toh. Tapi bisa juga kata basar itu dalam arti manusia dewasa. Ya kan? Mengapa demikian? Karena pada waktu Maryam ya dihabari oleh malaikat bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak. Bagaimana saya bisa mendapatkan seorang anak padahal tidak ada seorang pun ya yang menyentuh aku. Ya, tidak ada basar, ya, tidak ada seorang pun yang menyentuh aku. Makanya kata basar itu diartikan manusia dewasa. Ya, karena maksudnya di sana yang menyentuh itu adalah jima. Kalau anak kecil kan tidak mungkin. Betul. Nah, kata basar bisa dimaknakan manusia dewasa. Manusia yang punya kesamaan,
ya punya karakter, ya punya keinginan, ya wajarnya sebagai manusia-manusia yang lain, punya kesamaan. Nah, itu kalau dari sisi kata insan. Cuma perlu saya kasih tahu tadi, manusia itu adalah apa? Manusia itu adalah makhluk Allah yang terdiri dari jasmani dan ruhani. Ya, ruhani di situ yang bersifat ruhani itu adalah akal, hati, iman, ada masuk di situ. Ya, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi iman itu diberikan sejak manusia di dalam kandungan. Setelah diciptakan manusia secara fisikly, maka Allah memberikan ruhnya kepadanya. Oke, saya pikir itu yang paling inti yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak kita punya gambaran tentang manusia dalam pandangan Quran dan Sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Tuan Guru Andaran Sori yang sudah menyampaikan materi yang singkat namun jelas, padat dan lugas, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua terkait konsep manusia menurut perspektif Allah Subhanahu wa taala. Oke. Demikian, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.